Hai semuanya, perkenalkan nama aku Tesya Rismonita, jurusan Teknik Biomedis angkatan 2016. Nama aku Angelika Iren, aku dari Teknik Biomedis angkatan 2016. Nama aku Devita Ravalokita dari Teknik Biomedis 2016. Aku Isca Amanda, aku dari Teknik Biomedis 2015. Kenalkan, saya Habi, alumni Teknik Biomedis 2015. Kenalin, aku Hugi Reyandani Munggaran, jurusan Teknik Biomedis ITB angkatan 2015. Aku dulu tertarik buat masuk teknik biomedis karena tertarik dengan ilmunya yang menggabungkan ilmu teknik sama ilmu kedokteran. Jadi aku mikirnya bisa dapat wawasan teknis dan kemampuan problem solving dari sisi tekniknya, dari sisi engineer-nya, tapi juga bisa dapat wawasan keilmuan tentang makhluk hidup atau kehidupan dari sisi biologisnya. Nah, dari SMA aku emang udah tertarik banget nih sama dunia medis dan teknologinya. Jadi sempat bingung untuk milih STEI atau SITH ya, karena keduanya sama-sama menarik bagi aku dan aku pengen belajar hal-hal di antaranya. Walaupun pada akhirnya aku milih STEI juga sih. Dan tiba-tiba ada jurusan teknik biomedis di STEI. Dan aku jadi semakin yakin deh, walaupun saat itu adalah aku menjadi angkatan pertama gitu. Jadi kenapa sih si Hugi ini pengen masuk jurusan Teknik Biomedis ITB? Jadi sebenarnya dari kecil ini aku sebenarnya dididik untuk mempunyai jiwa sosial yang tinggi, dimana nantinya setelah aku besar, aku juga pengen bisa berdampak besar banget bagi masyarakat di sekitar aku, dan kalau sudah bisa sekitar aku pengen masif juga kan. Jadi menurut aku dulu waktu kecil cita-cita yang paling mulia menurut aku menjadi dokter. Tapi seketika berubah tuh waktu kelas 3 SMA ketika dosen elektro ITB, Pak Richard Mengko, yang dari kakak Prodi Teknik Biomedis, dulu dia masih kakak, belum jadi jurusan, itu datang ke sekolahku untuk memberikan sosialisasi tentang jurusan baru yaitu Teknik Biomedis ITB. Di situ aku ngeliat penjelasannya bahwa jurusan Teknik Biomedis ITB ini feasible banget. Ini benar-benar masa depan banget. Dan dampaknya juga masif. Kita menggunakan teknologi dan kita membantu orang banyak gitu. Jadi aku ngerasa kenapa enggak gitu. Dan juga salah satu faktornya aku nggak jadi kedokteran juga karena kuliahnya lama atau segala macam gitu kan. Dengan kuliah selama itu aku pikir aku bisa sampai S2 kali kalau misalnya aku di jurusan teknik gitu kan. Aku pernah KP atau kerja praktek di suatu perusahaan distributor alat kesehatan, di mana alatnya itu cukup besar kayak CT scan, MRI, X-ray, digital radiografi, komputer radiografi, dan lain-lain, sekitar bulan Juni sampai Agustus tahun lalu. Nah, waktu aku KP itu aku masuk di divisi technical atau engineering divisionnya gitu. Nah, divisi tersebut tuh dibagi lagi menjadi beberapa subdivisi berdasarkan kelompok-kelompok alatnya. Nah, aku itu KP di subdivisi digital radiografi dan computed radiografi. Kerjanya itu ngapain? Kerjanya itu membantu instalasi alat, kemudian maintenance alat, dan troubleshooting kalau ada alat-alat yang rusak. Aku pernah magang di tahun 2017 tuh, aku magang di research centernya UI yang di Salemba, namanya IMERI. Nah, IMERI ini adalah research center yang gabung sama RSCM. Jadi isinya itu researcher dan dokter-dokter dari RSCM. Nah, di sini aku tuh kerjanya di bagian medical technology cluster. Nah, di cluster ini aku waktu itu ketemu banyak banget professionals di bidang kedokteran dan medical technology. Salah satunya ada neurolog dari RSCM yang aku waktu itu ikutin kerjanya. Aku ngeliat dia itu bikin QEEG sendiri. Jadi QEEG itu quantitative electroencephalograph, dan QEEG ini dipakai untuk meriksa kondisi gelombang otak dari pasien, terutama yang kena trauma otak, kayak misalnya yang kena tabrakan atau misalnya ada disfungsi neurologinya kayak gitu. Aku dulu pernah kerja praktek di suatu perusahaan di Malaysia, namanya eLife Solution, dari bulan Juni 2019 sampai Agustus 2019 sebagai research intern.
Di sana aku diberikan 2 proyek. Yang pertama tentang image processing dan yang kedua tentang manajemen rumah sakit. Dan karena Malaysia itu bidang teknik biomedisnya sudah lebih berkembang dibandingkan di Indonesia, aku belajar banyak tentang role biomedical engineer, baik sebagai researcher maupun sebagai clinical engineer yang bekerja di rumah sakit. Nah, kalau sekarang sih aku kerja di startup yang namanya Riset AI, itu punya beberapa dosen ITB, dan startup ini yang bergerak di bidang R&D Artificial Intelligence, terutama di bidang Computer Vision. Posisi aku sekarang sebagai AI Research Engineer, dan sekarang lagi menggarap proyek screening COVID-19 dari citra X-ray pasien menggunakan AI. Ini adalah joint research bersama BPPT, ITB, dan stakeholder lainnya. Nah, kenapa sih aku mau pekerjaan ini gitu? Karena aku suka dan senang banget bisa melakukan riset independen sebagai pekerjaanku gitu. Melalui computer vision ini, aku selain bisa explore keilmuan aku, tapi aku juga bisa menerapkan teknologi yang state of the art ini untuk membantu banyak orang gitu. Dan juga backgroundku semasa kuliah sebenarnya nyambung banget sama ini gitu. Aku banyak melakukan riset di bidang computer vision dan AI, juga publikasi di bidang itu. Kayak aku misalnya, itu capstone design untuk membuat alat screening penyakit mata komplikasi diabetes yang namanya diabetic retinopathy menggunakan deep learning. Saya pernah magang di PT Tesena Innovindo, di mana saya bekerja sebagai staff research and development yang mengembangkan airflow detector, di mana pada inkubator suhu diatur dengan menggunakan aliran udara konveksi yang pada beberapa kasus sering tertutup oleh bantal maupun selimut bayi. Oleh karena itu, untuk mencegah hal tersebut terjadi, diperlukan alat yang dapat mendeteksi aliran udara yang ada pada inkubator bayi tersebut. Lalu saya sekarang bekerja di salah satu perusahaan yang bergerak di bidang in vitro diagnosis yang bernama PT Sysmex Indonesia. Alasan memilih pekerjaan ini karena memang pekerjaan saya saat ini sangat berkaitan atau berkorelasi dengan bidang kuliah saya selama di ITB, dan selain itu juga saya ingin banyak belajar tentang bagaimana perusahaan medis itu bekerja di Indonesia dan bagaimana kolaborasinya dengan para dokter ataupun tenaga medis lainnya. Jadi untuk magang, aku di Schneider Electric. Itu di sana aku jadi digital marketing. Aku ngerasa aku ikut magang atau KP itu sebenarnya untuk tahu dunia profesional aja sih sebenarnya. Lebih ke arah sana dibanding ke untuk nyari banyak ilmunya. Jadi aku pengen tahu work ethic gimana, lingkungan kerja itu seperti apa. Jadi aku lebih ke arah sana, belum mendalami ilmu yang ke arah teknologi ya. Walaupun sebenarnya Schneider Electric itu teknologi. Jadi aku magang pertama di Schneider Electric. Di situ jadi digital marketing, di mana aku nanti berhubungan banyak dengan partnernya Schneider, yaitu customer Schneider, dalam membina dia untuk menginstalasi produk-produknya Schneider yang dibeli sama customer gitu. Contohnya variable speed drive, terus ada PLC dan lain-lainnya. Selama aku TA, aku kan TA bertiga ya kelompok. Jadi tahapnya tuh hardware, integrasi, terus software gitu. Jadi aku bagian hardware. Jadi TA aku tuh pertama aku udah selesai gitu tahap pertama hardware, aku tuh bagian hardware. Jadi hardware udah selesai, aku agak lowong dikit, aku coba magang ke kemarin tuh ada lowongan di ISS Indonesia itu sebagai seperti business development gitu. Aku ngurusin data-data man hour di sana. Nah itu aku lakuin ketika aku sambil nea juga gitu, jadi kebayang sibuknya. Kalau sekarang aku kerja di PT City Indonesia, kalau tahu bidang telekomunikasi. Nah itu gimana ya, PT City Indonesia itu aku tuh jadi manajemen trainingnya di sana.
bersama 18 orang lain yang terpilih dari ITS, dari universitas seluruh Indonesia sih. Sekarang aku menjabat sebagai akun manager, di mana aku mempersiapkan berhubungan langsung dengan customer untuk masalah mempersiapkan equipment ZTE yang akan diinstalasikan ke site-site-nya untuk ke site-site-nya customer. Jadi customer aku tuh Smart Friend sekarang, seperti itu. Sebenarnya aku itu tertarik sama medical imaging, tapi karena di sini belum ada peralatan-peralatan yang menunjang untuk medical imaging tersebut, akhirnya aku memutuskan untuk masuk ke bidang keahlian masih berbau-bau image, yaitu image processing. Jadi topik TA aku sekarang itu adalah medical image processing. Nah, bedanya apa sih medical imaging sama image processing? Sama-sama image kan? Bedanya itu adalah kalau medical imaging itu gimana caranya kita untuk membuat representasi dari organ-organ tubuh yang ada di dalam tubuh kita menjadi bentuk visual atau gambar. Sedangkan kalau image processing itu gimana sih cara kita mengolah suatu gambar. Kalau dalam bidang medis misalnya untuk supaya lebih mudah didiagnosa. Kalau untuk sekarang sendiri aku sedang ngerjain skripsi di bidang keahlian microfluidic. Jadi microfluidic platform itu adalah suatu teknik untuk manipulasi fluida dalam skala mikro. Nah, aku tuh sekarang lagi ngerjain skripsi untuk cari metodologi fabrikasi dari microfluidic platform yang paling efektif. Nah, tujuannya ini dari microfluidic platform itu apa sih? Itu lebih ke menyediakan fasilitas lab on chip. Kalau misalnya kalian tertarik, kalian bisa cari-cari di Google tentang lab on chip. Pokoknya intinya keahlian ini tuh lebih geser ke arah material, biomaterial, dan biosensor. Jadi untuk keperluan testing dan lain-lain. Ya nggak gitu ada hubungannya sama elektro gitu sih. Jadi lebih ke biomaterialnya. Sekarang buat TA aku ngambil bidang atau topik medical image processing. Jadi kalau secara garis besar itu di teknik biomedis ada 3 bidang. Pertama software, kedua instrumentasi, dan yang ketiga itu biosensor. Kalau untuk biosensor mereka bakal lebih banyak kerja di lab dan lebih berhubungan lebih ke arah kimianya, banyak kimianya. Terus untuk instrumentasi banyak ngoprek atau berhubungan dengan alat dan nanti banyak berurusan dengan sinyal-sinyal analog. Dan yang terakhir itu ada software, yang itu yang lebih fokus untuk bikin perangkat lunak yang bisa meningkatkan pelayanan kesehatan atau healthcare. Nah, aku pribadi itu suka ngoding, makanya aku memilih untuk ngambil topik atau keilmuan di bidang software, khususnya di image processing. Selain image processing itu yang ada di software itu misalnya ada juga sistem informasi kesehatan sama game development untuk disaster management. Menurutku yang paling berkesan dari teknik biomedis itu adalah dari dosen-dosennya. Dosen-dosennya tuh baik dan approachable menurutku. Ada dosen yang suka ngasih permen kalau misalnya kalau sudah kelihatan ngantuk. Ada dosen yang punya banyak koneksi, jadi bisa bantuin buat nyari proyek atau nyari tempat magang. Ada juga dosen yang sangat mendukung kita buat exchange dan nyari S2 ke luar negeri, dan beliau bakal bantu. Dosen-dosennya tuh sangat terbuka buat ngobrol apa aja dan kapan aja asal udah janjian. Terus meskipun ada yang terkesan galak, ada beberapa dosen yang terkesan galak, itu karena mereka tegas, tapi sebenarnya mereka baik dan banyak hal-hal yang bisa dipelajari dari dosen-dosen selain dari akademisnya atau dari ilmu kuliahnya. Jadi yang berkesan buat aku selama di EB itu adalah kedekatan yang bisa dibangun antar mahasiswa sama dosennya ini, dosen teknik biomedis. Yang nggak bisa aku lupakan semasa kuliah itu sebenarnya banyak banget ya. Mungkin beberapa diantaranya adalah jadi mahasiswa berprestasi teknik biomedis, terus sempat juga summer research di Jepang, dan juga saat aku menjadi Menko Kemasyarakatan di Himpunan Mahasiswa Elektroteknik ITB atau HMI ITB. Menurut aku hal yang paling seru di jurusan itu adalah mengerjakan TA aku, di mana TA aku tuh dulu aku bikin non-invasive blood glucose meter
melakukan pengecekan gula darah tanpa jarum suntik menggunakan sensor LED, dan aku berhasil membawanya ke pameran Kementerian Perindustrian di Bali. Di situ aku berhasil memamerkan TA aku bersama dua teman aku, dan aku ngerasa di situ banyak banget yang mau mencoba alat aku dan menanyakan bahwa kapan nih alat ini diproduksi segala macam. Nah di situ aku ngerasa senang banget, itu seru banget karena aku ngerasa apa yang aku kerjakan di TA itu akhirnya tuh kerasa gitu dampaknya untuk masyarakat tuh kayak merasa berharap gitu untuk gimana untuk dikembangkan alat ini dan segera dikomersialkan. Seperti itu sih hal yang menurut aku paling seru dan tidak terlupakan ya. Yang paling kepake sih pengenalan pola atau pattern recognition, pengolahan citra biomedika, probabilitas dan biostatistika, dan matkul matematika lainnya. Karena emang kalau di machine learning tuh balik-balik lagi ke matematika ya, terutama perkalian matriks kalau di deep learningnya. Etos kerja dimana ketika kita kuliah di ITB, kita memang dituntut untuk melakukan segala sesuatu dengan all out. Jadi ya itu sangat berguna ketika sudah bekerja. Selain itu juga critical thinking dan problem solving juga sangat bermanfaat di dunia kerja, yang biasanya itu dilatih pada tugas-tugas besar maupun proyek yang diberikan oleh dosen kepada mahasiswa. Oke, menurut aku segala mata kuliah dan praktikum yang berbau instrumentasi menurut aku itu tuh berharga banget, karena selain dia elektro dan biomedis banget yang real banget, dia itu juga menunjang tugas akhir aku. Jadi menurut aku tuh kayak kepake banget ketika di TA akhirnya, dan ngerasa praktikumnya tuh seru, banyak melakukan hal baru dan dituntut untuk eksplor sendiri, karena dosen tuh cuman kayak ngasih tugas misalnya coba kamu bikin alat suatu instrumentasi biomedis yang menggunakan biosensor gitu. Sisanya ya udah, itu tugasnya nanti kita sendiri yang explore sendiri apa aja, nanti dia yang nilai kayak gitu. Makanya itu matkul yang explore banget, bukan matkul yang kayak textbook gitu. Setelah lulus S1, aku punya planning untuk S2 di luar negeri. Ada 3 negara target aku, ada Swiss, Jerman, atau Inggris. Nah, aku pengen S2 di bidang yang masih berhubungan, yaitu masih biomedical engineering di bidang medical imaging. Untuk 5 tahun ke depan itu masih untuk cari S2, karena aku ini sangat tertarik sama bidang research and development. Jadi kalau bisa setelah lulus S1 ini, kalau aku dikasih kesempatan, aku akan lanjutin studi S2, lalu habis itu aku akan cari kerja di bidang research and development. Ya, tapi semoga semuanya berjalan dengan lancar, aku bisa S2, dan kalau bisa sih masih di jurusan yang sama ya, jadi masih di bidang biomed dan masih research and development di bidang biomed. Insya Allah aku berencana buat ngelanjutin S2 ke luar negeri. Setelah kerja praktek di luar negeri kemarin, aku ngerasa banyak banget hal-hal yang bisa didapetin dari luar Indonesia yang pada akhirnya akan membantu untuk membangun teknik biomedis di Indonesia itu sendiri. Makanya aku tertarik untuk melanjutkan S2. Aku tertarik ke 2 universitas yang ada di Swedia dan di Australia untuk saat ini. Dan karena aku mencari beasiswa, selama menunggu atau mencari beasiswa itu, aku juga pengen bekerja di suatu perusahaan Indonesia yang udah berkecimpung di bidang biomedis, misalnya Johnson & Johnson, Siemens Healthineers, Philips, dan perusahaan lainnya, buat tahu sebenarnya teknik biomedis di Indonesia itu udah kayak gimana prosesnya atau keberjalanannya di saat ini. Ya sih, aku berencana untuk S2, dan itu aku berencana untuk mendalami bidang biomedical informatics.
karena aku melihat banyak banget PR di Indonesia seputar sistem informasi kesehatan. Contohnya aja kayak kondisi COVID-19 ini, itu karena kita juga belum punya sistem informasi kesehatan daring yang kuat dan penetrasi serta infrastrukturnya juga belum baik gitu, sehingga semuanya belum terintegrasi dengan maksimal dan bisa membantu kondisi yang seperti ini gitu. Hal-hal yang seperti ini sangat mendasar sebelum akhirnya bisa menerapkan AI gitu. 5 tahun ke depan, saya berharap untuk melanjutkan studi di bidang medical imaging. Saya memilih medical imaging karena teknologi yang saat ini sedang sangat berkembang adalah medical imaging, dan selain itu juga teknologi ini dapat berkembang dengan baik. Saya rasa dapat berkembang dengan baik di Indonesia dalam beberapa tahun ke depan. Setelah aku kerja di company ini, aku pengen lanjutin studi aku, studi S2 yang pengennya di luar. Jadi sebenarnya selain aku menambah ilmu di luar negeri itu, kenapa harus luar negeri? Karena aku pengen nambah sudut pandang aja. Jadi sekarang nih aku sambil kerja sambil belajar juga TOEFL, IELTS segala macam. Dan juga mulai browsing universitas yang bisa cocok sama aku gitu. Terus mungkin setelah aku nanti lulus S2, aku punya cita-cita pengen bangun perusahaan alat medis sama teman-teman aku, Teknik Biomedis ITB 2015, dan kalian-kalian juga nanti yang kalau udah lulus bisa tuh kita bareng-bareng memperkenalkan alat-alat medis karya Indonesia, supaya nantinya kita nggak harus lagi yang namanya impor-impor alat kesehatan, karena itu benar-benar mahal banget dibanding kita melakukan riset mencoba untuk membuat gitu. Oke, saran aku untuk angkatan 2019, kalau misalnya kalian suka belajar life science, kalian welcome banget di Biomed. Dan di sini tuh belajarnya macam-macam. Jadi kalian belajar all the way from kimia sampai biologi sampai elektro. Tapi yang paling penting adalah have fun. Jadi belajar sambil senang-senang aja gitu. Jadi ya gak usah menyusahkan diri kalian sendiri. Kalian masih kuliah, belum ada tanggungan. Jadi ini adalah waktunya kalian senang-senang. Tapi senang-senang juga bukan berarti kalian neglect study kalian ya. Jadi ya stay curious, cari apa yang kalian suka, dan belajar sebisa kalian di tempat-tempat yang kalian suka, dan pasti kalian akan achieve something great. Pilih jurusan baik-baik dan di planning, tapi juga ikutin kata hati gitu. Karena yang paling penting menjalani perkuliahannya nanti tuh bisa seneng gitu ya. Hard skill tuh tetap perlu dilatih, dan jangan berharap bahwa di jurusan nanti akan banyak bertambah ilmunya kalau misalkan nggak mencoba sendiri gitu. Dan terlepas apapun jurusannya, itu tetap aku encourage untuk bisa melatih hard skill. Misalnya kalau masuk teknik biomedis tetap mau belajar ngoding, developing, apapun itu boleh aja gitu. Dan kalau tetap mau ngoprek-ngoprek juga harus coba-coba sendiri gitu, jangan mengandalkan kuliah doang. Terus harapannya semoga semuanya bisa masuk jurusan yang diinginkan dan senang nantinya waktu menjalani perkuliahan. Kita itu bukan lagi cari pesaing, bukan lagi cari yang mana nih yang paling pintar, tapi di sini itu adalah gimana caranya kita menggali ilmu kita sebanyak-banyaknya dan mengasah kemampuan kita untuk berkomunikasi atau kemampuan-kemampuan teknis lainnya agar kita dapat nantinya bekerja sama dengan orang-orang hebat yang ada di sini untuk berkolaborasi membuat sesuatu yang bermanfaat dan lebih hebat nantinya. Terus masing-masing jurusan pasti punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing, punya kesulitan-kesulitannya masing-masing. Makanya menurutku penting buat tahu apa yang kalian suka dan kalian tertarik supaya kalian bakal tetap kuat ngejalanin perjalanan di jurusan itu. Dan kembali lagi, kalau misalnya kalian udah memantapkan hati buat memilih dan menjalani suatu jurusan tertentu,
aku harap kalian bakal menikmati proses di jurusan itu sendiri dan gak meremehkan jurusan lain. Saranku yang lainnya itu ikutin banyak kegiatan selagi masih berkesempatan sebagai mahasiswa, kayak exchange, terus lomba-lomba, daftar-daftar beasiswa, ikutan ekspedisi mahasiswa, ikutan himpunan, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Jangan sampai kehidupan di ITB itu cuma dihabiskan di depan laptop atau tertimbun di tugas-tugas akademik, karena banyak hal menarik di ITB yang ditawarkan ITB buat kalian yang masih mahasiswa. Perjalanan kalian di ITB itu masih panjang dan pasti akan ada masa-masa yang berat, tapi aku harap kalian menikmati setiap detik kalian berproses di sini.